Aduh, piye iki? Tebuku bolong-bolong. Padahal tak semprot pestisida 2 knapsack ini. Pancet aja bolong-bolong. Ini tuh ya gara-gara bapak nyemprotnya itu terlalu banyak, jadi tebu kita itu nggak mau diterima oleh pabrik gara-gara produktivitasnya itu turun bapak. Pak, ngapain kamu Mamat? Keluar dari itu Mamat. Pak, tebu kita nih bukan cuma kurus, Pak. Tetapi di sini ada ulatnya, Pak. Lagi sedang asik makan. Rasanya tuh Pak pahit kayak janji mantan. Oh, Pak Tejo. Gimana tebunya Pak Tejo? Makanya Pak Tejo, jangan asal semprot. Itu akan membuat usaha alaminya mati Pak Tejo. Makanya kamu Jong, kalau suaminya salah itu dikasih tahu, jangan cuma minta jatah bulanan terus aja. Wah, ada bau-bau persaingan tebu terbang ini, seru juga. Iya loh Mbak Nan, tebu sebelah itu rusak parah, sedangkan tebunya Pak Joko itu bagus banget. Alah Joko, kamu ini gak ada sejarahnya. Hama ya harus dikasih obat keras. Gak ada sejarahnya tebu sehat kalau dibiarin. Iya Jeng, jangan sok menasehati suami saya, karena kita ini puluhan tahun udah merawat lahan tebu ini. Jangan sok menasehati ya. Bukannya sok tahu ya Jo, tapi Jo, hamamu iki wis resistensi karo bahan kimia Jo. Makanya adewe gawe yang alami Jo, ngono Jo. Betul itu, mending tuh ya kalian Bapak Tejo sama Ibu Tejo ikut sekolah lapang pengendalian hama terpadu yang diadakan di lahan kita hari ini. Kan Jo, ayo Jo, melu Jo. Iya, nanti ada penyuluhan langsung di kebun tebu ini. Yuk kita tonton. Ayo Mbak Nan, siapa tahu kita dapat konsumsi gratis dari panitia. Ayo. Pak, saya mau ikut penyuluhan supaya tahu nanti bisa menjinakkan ulat tebu. Wes, ayo saiki budal. Gas! Ayo. Perhatian Bapak Ibu sekalian, sekolah lapang PHT segera mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Mbak Pepel. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Dewi dari petugas PPL Kabupaten Bogor. Nah, Bapak Ibu ini petani tebu benar? Benar. Saya sudah mendengar kabar sebelumnya kalau petani tebu di sini masalah utama di hamanya itu penggerek batang, Bu. Tante. Iya. Ulat. Oh iya deh, itu kalau istilahnya di petani tebu atau di perkebunan tebu itu namanya penggerek batang. Oh, begitu. Ya, jadi untuk solusi pengendalian penggerek batang sendiri ini tidak bisa selalu dilakukan penggunaan pestisida kimia, Ibu, Bapak. Kita tuh dapat menggunakan agen hayati. Sebelumnya Bapak Ibu di sini apakah udah tahu apa itu agen hayati? Belum. Nah, agen hayati itu merupakan organisme seperti jamur, nematoda yang dapat mengendalikan OPT secara alami. Contoh yang bisa kita gunakan itu jamur Beveria bassiana, Bapak Ibu. Beveria bassiana sendiri itu merupakan jamur entomopatogen yang dapat mengendalikan OPT. Tapi Bapak PN apa bisa ya? Jamur itu membasmi urat-urat yang ganas pada tubuh saya. Tentu saja Bapak, Beveria ini dapat menginfeksi hama dan merusak serangga. Lalu serangga itu mati dan mengeluarkan pipa. Itu ya Mbak. Nah, sebelumnya saya sudah ada contoh sampel yang sudah saya larutkan sebelumnya. Ini Bapak Ibu bisa. Nah, ini merupakan larutan yang Beveria bassiana. Coba Bapak Ibu lihat.
Ini gimana pengaplikasiannya ya? Cara mengaplikasikannya itu disemprot ke tanaman tebu dan Oh, ini cara pengaplikasinya cuma disemprot-semprot aja. biar Bapak Ibu tahu, mari kita aplikasikan langsung ke lahan tebu. Ayo, ayo. Ayo. Jadi gini Bapak Ibu, pengaplikasiannya cuma disemprot. Mbak, penyemprotannya itu di bagian mana ya, Mbak? Di bagian batang yang terkena hama penggerek batang. Oh, gitu ya, Mbak. Ayo iku Jo, rungokno Jo. Sebab ning lahan ku iki lho Jo, gawe musuh alami. Aja kakean gawe racun kimia. Wis Jo, ayo saiki gawe sing ayati ae Jo. Nah, tentu Bapak Ibu di sini belum tahu ya untuk cara pembuatan Beveria bassiana ini. Iya. Nah, untuk itu mari saya ajak untuk cara pembuatan Beveria bassiana, lantas Beveria bassiana ini. Ayo. Ayo. Baik Bapak Ibu sudah kumpul semuanya ya. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan larutan Beveria bassiana. Nah, untuk produk yang kita gunakan itu berupa Bevera WP. Nah, ini lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cuma membutuhkan produk ini sama air. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 liter air. Jadi untuk takaran Beveria bassiananya ini sebanyak 5 gram. Jadi kalau misal untuk 1 liter air hanya membutuhkan 2,5 gram saja ibu-ibu. Nah, jadi caranya itu cukup gampang Bapak Ibu. Ini kita udah siapkan 5 gram Beveria bassiana. Kita hanya perlu menuangkan Beveria bassiana ini ke 2 liter air yang sudah kita siapkan. Nah, ini diaduk saja sampai dia homogen, sampai dia terlarut, benar-benar larut ya. Iya. Nah, ini larutannya sudah jadi ya Bapak Ibu. Kita cuma tinggal nuangkan ke knapsack sprayer, lalu kita semprotkan ke tanaman tebu punya Bapak Ibu. Iya. Ibu, saya mau bertanya nih Bu, kenapa sih biologisan atau BP ini dianggap ramah lingkungan untuk tanaman dan sekitarnya? Ya, karena BP ini berasal dari mikroorganisme yang tidak berbahaya, kemudian ramah lingkungan dan aman pada lingkungan. Oh, jadi itu tidak ada bahan kimianya ya Bu? Iya, jadi Untuk waktu pengaplikasian yang terbaik itu kapan ya, Bu? itu waktu pengaplikasiannya bisa sore atau pagi. Terus itu cara penyimpanannya gimana ya, Bu? Cara penyimpanannya itu di suhu yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung, biar hifanya itu tetap tumbuh. Oh ya Mbak, saya mau tanya juga, apa bisa ya BP ini dikombinasikan dengan pestisida lain? Mungkin bisa di pestisida kimia ya. Ya. Nah, mungkin itu bisa, cuman nanti disesuaikan sama dosisnya gitu. Jadi nggak penggunaan pestisida kimianya itu nggak berlebihan. Jadi seimbang sama Beveria bassiana yang dipakai. Tante, mau tanya, Ya. keuntungan Bevera bassiana dibanding menggunakan pestisida kimia itu apa gitu Tante? Nah, kan sebelumnya udah saya terangkan juga ya Adik ya. Nah, bahwa Beveria bassiana ini kan terbuat dari bahan alami. Jadi dia ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu di tanaman maupun di lahan Bapak Ibu ini. Jadi dia itu bisa
ya, berkelanjutan lah gitu, Iya, Tante. Makasih. tidak Tante. meninggalkan residu. Terus biasanya itu kendalanya kendala penggunaan BP di lapangan itu biasanya apa? Nah, kendalanya sendiri itu dari efektivitas yang dipengaruhi sama cuaca. Misal itu terutama suhu yang tinggi sama kondisi lingkungan yang terlalu kering. Saya ingin bertanya, mengapa perlu menggunakan BP para petani itu? Agar penggunaan pestisida kimia itu bisa dikurangi gitu, sehingga lingkungan itu tetap aman. Ibu mau tanya juga, Ya. apakah nantinya Bapak BB ini apa nggak mengganggu produktivitas tanamannya atau malah gimana ya Bu? Loh, tentu enggak, karena kan Beveria bassiana ini kan dari bahan alami. Nah, dia juga untuk membasmi serangan hama yang di lahan Bapak Ibu ini. Nah, maka dari itu kita sudah membasmi atau mengaplikasikan, otomatis tebu Bapak Ibu ini produktivitasnya nggak bakalan turun, malah bakalan meningkat. Oh gitu ya, terima kasih. Bu, terus itu apa aja sih hama yang dapat dikendalikan sama BP? Hama yang dikendalikan itu penggeret batang, penggeret kulit, sama uret. Jadi nggak semua hama itu bisa dikendalikan menggunakan Beveria bassiana ini ya, karena jamur Beveria bassiana ini lebih efektif terhadap serangga tertentu. Contohnya yang sudah disebutkan oleh rekan saya barusan. Ibu izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa serangga-serangga tertentu kan bisa digunakan pengaplikasian BP, sedangkan hama yang tidak bisa atau tidak mandi ya, itu apa ya? Jadi hama yang tidak bisa dikendalikan Beveria bassiana ini hama yang dia berkulit keras. Nah, contohnya itu pada kumbang tandur. Itu kurang efektif kalau kita menggunakan Beveria bassiana ini. Apakah BP itu berbahaya nggak Bu bagi manusia? Enggak Bu, kan tadi sudah dijelaskan juga ya, BP ini menggunakan bahan alami, jadi dia tuh nggak bahaya untuk manusia. Cuman waktu kita mengaplikasikan di lahan itu alangkah baiknya kita menggunakan safety first, seperti masker, terus apron gitu Bu. Jadi tujuannya niku diterapkan PHD tanaman tebu niku apa Mbak tujuannya? Tujuannya itu untuk mengendalikan hama secara efektif, ekonomis, dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, bertanya lagi ya, apakah BB itu bisa digunakan dalam waktu yang panjang? Ya, karena BP itu lebih aman dan tidak menyebabkan pencemaran seperti penggunaan pestisida kimia. Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup karena Itu saja ya. Oh yes, ada lagi yang perlu saya sampaikan juga ya Bapak Ibu. Jadi serangan hama itu bisa meningkat karena kelembapan di sekitar kebun itu tinggi gitu. Saya lihat juga kebun Bapak Ibu belum pernah dikelentek ya Bapak Ibu. iya. Saya lihat itu Bapak tanaman itu Itu tinggi. punya Pak Tejo ini Bu. Pak yang banyak ini. Nah itu Bapak Ibu, itu masalah utamanya juga. Jadi dalam budidaya tebu itu dalam budidaya tebu itu kita bisa melakukan kelentek itu 2 sampai 3 kali. Itu di umur 6 bulan, bisa 6 bulan, 9 bulan, dan menjelang panen. Nah manfaatnya kelentek sendiri itu dapat meningkatkan sirkulasi udara yang berada di sekitar tanaman. Terus kita bisa memudahkan untuk penebangan nantinya. Terus gulma-gulma itu juga dibersihkan ya Bapak Ibu ya. Oh, iya. Itu bisa bersaing dengan pupuk nanti Bapak Ibu.
Katanya pengen produktivitas tebunya tinggi, tapi ibu bapak di sini males-malesan. Saya lihat lahannya rimbun banget loh itu. Iya ini punya Pak Tejo ini. Oh, gimana Tejo ini? Jo. Ya mungkin sekian ya ilmu yang bisa saya sampaikan kepada bapak ibu. Semoga bermanfaat bapak ibu. Amin, Bapak ibu amin. bisa mengaplikasikan Beveria bassiana ini, terus produktivitas tebunya semakin meningkat. Amin. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin habis ini kita foto-foto dulu ya bapak ibu ya. Oh, ya, Ya, boleh. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia Putri dari golongan B dengan nama peran Bu Dewi sebagai penyuluh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dari golongan B dengan peran Siti sebagai penyuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abimanyu. Di sini saya berperan sebagai Pak Tejo, si petani sombong. Perkenalkan, nama saya Iqbal Huta Tawakal dari golongan B. Di sini saya berperan sebagai Mamat. Perkenalkan, nama saya Melia Nurrohma dengan peran Bu Tejo sebagai istrinya Pak Tejo. Kenalkan, nama saya Babe Sadriana Gitara dari golongan B. Di sini saya mendapatkan peran menjadi Bapak Joko yang mana menjadi petani pro. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Kiromah, golongan B. Saya di sini sebagai peran Bu Joko dari istri dari Pak Joko. Perkenalkan, nama saya Anggun Audia Wahyudi dengan nama peran Nani sebagai buruh tebang Pak Tejo. Perkenalkan, nama saya Seksika Ramadhani dari golongan B dengan nama peran Ika sebagai buruh tebang panen tebu Pak Tejo.